Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. Jadi hari ini materi kita tentang garis. Jadi kita akan belajar tentang kedudukan garis. Yang pertama adalah sejajar, berpotongan, dan bersilangan. Nah, Miss akan kasih contoh kedudukan garis ini pada bangun ruang balok OPQRSTUV. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kedudukan garis yang saling sejajar. Contohnya, garis yang saling sejajar itu contohnya seperti ini. Garis OP sejajar dengan garis RQ. Sedangkan garis SQ sejajar dengan garis TP. Nah, jadi kalau misalnya ditanyakan contoh garis yang sejajar, kalian bisa menjawab garis OP. Contohnya garis OP sejajar garis ST. Nah, untuk yang kedua, garis yang berpotongan. Nah, garis yang berpotongan itu contohnya seperti gini. Garis SO berpotongan dengan, jadi SO ini dia berpotongan dengan SV dan OR. Intinya yang berpotongan itu maksudnya yang menyentuh garis SO. Jadi bisa jawabannya berupa garis SV, bisa berupa OP, bisa berupa OR, bisa juga garis ST. Jadi SO ini berpotongan dengan 4 garis. Garis SV, garis ST, garis OR, dan garis OP. Ya, jadi misalnya ambil satu contoh saja. SO berpotongan dengan garis SV. Sedangkan untuk garis yang bersilangan, garis bersilangan itu maksudnya garis yang tidak sejajar dan tidak berpotongan. Nah, contohnya, misalnya kita mau menentukan garis yang bersilangan dengan garis RQ. Garis RQ bersilangan. Nah, RQ ini kita harus menentukan garis yang tidak sama dengan RQ atau tidak sejajar ya. Dan dia tidak memotong garis RQ ini. Jadi kita lihat RQ sama ST itu sama, berarti tidak ya, dia sejajar. Sedangkan RQ bisa kita ambil RQ bersilangan dengan garis SO. Kenapa? RQ dan SO ini dia tidak berpotongan, di titik manapun dia tidak berpotongan, dan dia tidak sama atau tidak sejajar, ya kan? Seperti itu. Oke, jadi di sini Miss Lia akan memberikan 2 contoh soal. Contoh yang pertama, perhatikan kubus ABCD EFGH di samping. Jadi ada kubus ABCD EFGH. Pertanyaan yang pertama, tentukan kedudukan garis AB dan DC. Nah, kedudukan garis itu seperti yang di awal tadi, kedudukan garis itu ada 3. Yang pertama sejajar, berpotongan, dan bersilangan. Nah, kita lihat dulu garis AB dan DC. AB dan DC ini kita bisa lihat garisnya sama ya. Garisnya sama. AB dan DC. Karena garisnya sama, berarti kedudukannya adalah sejajar. Cukup jawab seperti itu saja ya. Nah, untuk yang kedua, garis yang berpotongan dengan garis DH. Di sini tidak disuruh menyebutkan harus 2 garis, 1 garis, atau 3 garis. Jadi di sini boleh sebutkan semuanya, boleh sebutkan satu saja. Nah, garis yang berpotongan dengan garis DH. Kita lihat dulu garis DH. Ini garis DH ya. Ini garis DH. Jadi garis yang berpotongan dengan garis DH, maksudnya berpotongan adalah yang menyentuh garis DH ini. Kita bisa lihat ini garis DH ini menyentuh garis AD. Kita tulis dulu. Menyentuh garis AD, DC. Nah, ini DH ya. AD, DC, HE, dan HG. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi garis DH ini menyentuh garis HE, HG, DA, DC.
Nah, untuk yang ketiga, garis yang bersilangan dengan garis EF. Di sini juga boleh sebut satu aja atau lebih dari satu juga bisa ya. Garis yang bersilangan dengan garis EF. Kita lihat dulu, ini garis EF. Bersilangan itu maksudnya tidak boleh sama atau tidak boleh sejajar ya, dan tidak boleh menyentuh garis EF. Nah, kita ambil garis GC dan garis HD. Jadi kita ambil yang bersilangan dengan garis EF adalah garis GC dan HD. Jadi garis yang bersilangan dengan garis EF adalah garis GC dan garis HD. Oke, kenapa garis GC dan HD? Kita perhatikan EF ini dengan garis GC dia tidak menyentuh sama sekali ya, dan dia tidak sama. EF seperti ini, GC tegak seperti ini, jadi tidak menyentuh sama sekali. Nah, sedangkan EF sama si HD ini sama juga, dia tidak sama ya. EF-nya mendatar sedangkan HD-nya tegak, dan dia tidak menyentuh sama sekali, sehingga EF dan HD ini merupakan garis yang bersilangan ya. Untuk soal kedua, untuk contoh soal kedua, perhatikan prisma tegak segitiga DEFGHI berikut. Jadi, di sini menyebutkan, yang pertama disuruh menyebutkan dua garis yang sejajar dengan garis GD. Kita lihat dulu garis GD. Garis GD yang tegak seperti ini ya. Jadi, yang sejajar itu maksudnya yang sama dengan garis GD ini, yang sama tegak juga seperti ini. Kita bisa lihat yang dimaksud garis yang sejajar dengan GD adalah IF, karena dia sama ya, sama-sama tegak, IF dan garis HE. Jadi kita bisa jawab IF HE. Nah, kan disuruh menyebutkan dua ya, jadi di sini sudah ada dua. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebutkan 3 garis yang berpotongan dengan garis HI. Nah, kita lihat dulu, ini garis HI. Berpotongan itu maksudnya adalah yang menyentuh garis HI. Nah, yang menyentuh garis HI ini, yang pertama ada IF, dia menyentuh garis titik I ya, berpotongan di titik I, ada garis IF. Nah, kita bisa lihat HI, IF yang pertama tadi udah, kemudian HG atau GH boleh terbalik nggak apa-apa ya, HG, GH tetap benar, dan HE. Jadi sudah ada 3 di sini ya, yang pertama IF, yang kedua HG, dan yang ketiga adalah HE, karena dia menyentuh garis HI semua. Ini garis HI, IF, HG, EH. Bisa juga IG karena dia masih menyentuh garis IH, tapi karena di sini cuma disuruh menentukan 3, kita sebutkan 3 saja. Oke, sebenarnya masih ada satu garis, yaitu garis IG. Tapi cuma disebutkan 3, ya sudah, kita sebutkan 3 saja seperti itu. Nah, untuk soal berikutnya lagi, yang terakhir ya, satu garis yang bersilangan dengan garis GI. Disuruh menentukan satu saja, kita perhatikan garis GI. Garis GI adalah ini. Oke, ingat, bersilangan adalah yang tidak sama, tidak sejajar, dan tidak menyentuh atau tidak berpotongan. Nah, seperti itu. Kita lihat garis GI seperti ini. Nah, yang bersilangan. Nah, kita sebutkan cukup satu saja, kita bisa jawab HE. Kenapa? Karena HE di sini dia tidak sama ya dengan GI. GI kan bentuknya seperti ini. HE tegak seperti ini, berbeda ya, dan dia tidak menyentuh sama sekali, tidak berpotongan dengan garis GI ini. Nah, jadi bisa kita jawab HE. Nah, seperti itu. Sebenarnya ada satu lagi, tapi karena sebenarnya masih ada lagi garis yang bersilangan. Contohnya DE. DE sama GI ini juga dia tidak sama. GI seperti ini, DE mendatar seperti ini. Dia tidak sejajar. Dan dia tidak berpotongan juga. Kita bisa lihat DE di bawah, GI di atas. Jadi dia nggak berpotongan sama sekali. Nah, jadi DE juga bisa dijawab juga dengan DE, bisa jawab HE. Tapi di sini hanya minta satu ya, kita pilih salah satu saja seperti itu.